ada percakapan antara NM dia sama DRO yang diberikan kepada pelapor sekarang ke buzzer-buzzer ini. Kalau aku sudah Oh, mendengar itu, tapi dijadikan barang bukti atau tidak, aku nggak tahu. Tapi ya bayangkan ini NM udah di sana juga kan terinspirasi dari dia, tiba-tiba ada nih nggak hajar orang. Nanti kalau mulut aku bener nih ya, ini pendukungnya NM semua tobat ya, jangan ngata-ngatain aku yang ngarang lah inilah itulah. Kalau sampai ada rekaman, kalau sampai NM diperiksa lagi atas katanya adanya pemerasan ini, tobat kalian, tobat. ah, Aku pun nangkanya waktu itu ya, waktu kasusnya Doktip sama Dokter Richard Lee itu, terus kan Bepom rilis itu ya, Mami Obet ya. Ya produknya hmm. Doktip, ada 4 produknya Doktip kan kalau aku nggak salah ya kan. Nah, Ya, itu kan jelas di situ. Ya kan ada apa? Kayak dugaan pemalsuan data lah gitu. Ya kan? ya itu Jadi dia tuh surat ya kan. pintar berarti aku potong dulu. Harusnya yang bernasib sama ini sama Richard Lee itu dia. Tapi kan itu udah jadi laporan tuh. Si Miss Gosip yang laporin, kita pantau sama-sama, kita nggak berisik, nggak seberisik mulut dia. Biarkan penegak hukum bekerja dengan tenang, karena apa yang dilakukan sama si Samira ini itu menurut aku lebih parah dari apa yang dilakukan Richard Lee. Iya, ini kan gini dari pabrik ini kalau nggak salah ya adoptif itu malah menyalahkan pabriknya. Ya kan aku jadi teringat perkataan HS. HS kan bilang gini dari pabriknya udah betul ini komposisinya Mami Obet. Ya kan? Nah, si owner-owner yang nakal-nakal inilah kadang-kadang makanya di Bepom kan rilis itu kalau nggak sesuai komposisinya sama yang didaftarkan ke Bepom. Yang salah itu pasti pabriknya. Kalau owner skincare kan cuma terima dari Maflon. Yang nakal antara Maflon. Menurut aku sih, kita sebagai brand owner itu kalau nggak punya Maflon, nggak punya pabrik, ya tetap harus aware, harus random, uji lab sendiri, cek kadar-kadar yang pertama mereka mau itu sesuai nggak gitu. Kalau udah begini Oke, kan susah Kak Fitri, ya. Kak Fit, Dedi, Kak Fit, ini kan tujuan Doktip ini kan Doktip ini adalah memberantas mafia skincare. Nah, kalau misalkan seumpamanya apa yang dilakukan oleh Doktip ini benar, terus dia memberantas mafia skincare, otomatis Kak Fitri juga pasti ngedukung. Kak Fitri ngedukung nggak apa yang dilakukan sama Doktip? Bagus pertanyaannya. Satu aja simpel nih. Dia yang menyatakan sujud sembah syukur kalau Bu Heni Sagara ini mafia skincare. Kita semua tahu itu. Nah, Iya. tiba-tiba dia meralat kalau tidak menemukan kalau Heni Sagara ini mafia skincare. Minta maaf dong dia. Minta maaf dong. Nah, ayo cari siapa mafia skincare-nya. Kalau Heni Sagara ini bukan mafia skincare seperti yang dia katakan sampai geger se-Indonesia. Orang lagi bisnis enak-enak jadi dicap sekarang Heni Sagara mafia skincare, dari mulut siapa? Sekarang dia sendiri ralat. Ada nggak kata maaf itu dari mulut dia? Jangan begitu. Tiba-tiba sekarang dia menyinggung lagi orang lain yang berpenampilan siapa itu? Lembut lah, apalah. Kan udah zolim lagi, udah nuduh orang lagi. Gitu. Kalau tujuannya gini loh, Obet ya. Kalau memang tujuannya itu untuk memberantas skincare yang Bermasalah. di Indonesia yang bermasalah, itu bagus. Tapi jangan pakai nama masyarakat untuk digunakan sebagai review berbayar gitu. Nggak boleh loh. Jadi Kak Fit menduga bahwa selama ini Doktip ini melakukan dengan nama memberantas mafia skincare tapi melakukan review berbayar seperti itu. Lah, itu kan yang saya pertanyakan dari awal si Kim Hart muncul. Udah ada podcastnya sama Richard Lee kan? Bahwa memang dia dibayar kan? Kamu nonton podcastnya sama Richard Lee? Ada barang buktinya di situ. Didukung lagi dengan pernyataannya Miss Gosip. Karena dia tahu. Lah, salahnya di mana? Kalau dia sekarang berseteru dengan Richard Lee, sudah biarin aja, sudah diadili juga kan? Kebenarannya Iya, betul. akan terbukti nanti. Kalau memang Richard salah, silakan. Jangan kita juga membela orang yang salah gitu loh. Kalau nanti Richard dinyatakannya benar, ya itu buktinya, hasilnya gitu loh. Kalau salah ya sudah. Tapi ingat, si Samira pun melakukan pelanggaran yang sama. Makanya laporannya diterima, antara diproses atau tidak, kita challenge penegak hukum, jangan tebang pilih.
Itu aja sih aku mah. Simple. Oke. Malam Dedi. Bang Dedi, malam. Aku nggak pakai Malam, kacamata, malam. nggak tahu Kak siapa Fitri, aja selamat yang malam. Bang Dedi. Malam Bang Dedi. Ya, selamat malam Kak. Aku belum update loh, nggak banyak update Mami Obet terkait kasus ini gara-gara ngawal kasus Ica. Terakhir kan yang Iya. Kak Fitri pelaporan itu aja aku upgrade-nya. Jadi ini ada masalah apa lagi nih kayaknya nih? Ada huru-hara Ada. lain lagi kayaknya yang Tidak ada aku- masalah Nggak sih, ada. cuman di sini. Ada berita. Aku kemarin kan ditanya nih banyak banget katanya apakah benar aku memohon ngomong sama menemui beberapa orang untuk minta maaf. Iya, kita minta maaf sama orang yang nusuk kita, Bang Dedi, gagan aja. Makanya aku Benar. bilang kalau memang ada itu perkataan saya, ketemu siapa, manusianya mana, suruh dia ngomong, saya kasih 1 miliar. Gantian kalau saya 1 miliar, insya Allah halal uangnya. Saya kasih 1 miliar kalau ada orang yang menyatakan, oh si Nepos nemuin saya minta didamaikan sama si Bopeng, saya kasih 1 miliar. Halal uang saya. Itu jangan banyak Kalau mulut, memang jangan ada, kalau memang ada, jangan dia udah sekarang kecil, udah masyarakat tahu, dia mau membesarkan nama dia dengan framing bahwa saya mau minta maaf. Urusannya apa minta maaf sama dia? Nggak ada. Itu Bang Dedi. Enak saya jadinya. iya. Jadi gini, Kalau memang ada, kalau diam dulu, soal- Det. Diam dulu, Det. Kalau memang ada Kak Fitri itu mau berdamai, ya kan, meminta damai sama Dokter. Kalau memang ada buktinya, aku kasih 2M. Lanjut, lanjut, Det. Betul. Nanti aku yang kasih 2M itu ke kamu, Preti. Kamu bikinlah sayembara itu. Sepanjang sepengetahuan aku, baik Doktif baik Kak Fitri itu, aku melihat mereka ini nggak ada niat untuk saling itu. Apalagi Doktif juga udah balas tuh di komen Mami Obet tuh, dimana di situ aku menarasikan punya impian kalau bisa 2 orang ini itu kan apa baikan gitu kan. Ini asumsi aku ya, pendapat ya. Tapi Doktif kan bilang dia nggak bisa gitu kan. Terima kasih. Tapi dulu mungkin Kak Fitri pernah ingat di komannya Rapi kalau nggak salah, kan aku pernah bilang tuh udah menarasikan itu dulu, tapi udah lama tuh ya Kak Fitri ya, yang aku bilang. Tapi Kak Fitri bilang belum bisa karena menurut Kak Fitri dia masih tukang bully gitu kan. Betul. Kalau Kak Fitri masih ingat ya, udah lama tuh Kak. Iya, nggak ada, nggak kan ada, waktu Bang itu. Deddy. Nah, tapi aku tetap berharap karena di asumsi aku nih, menurut pendapat aku, baik Kak Fitri ataupun Doktif, bagi aku nih ada baiknya, ada ada kelebihannya gitu. Walaupun aku sadar manusia tuh ada kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Tapi boleh dong aku berpendapat yang dulu sampai sekarang aku masih berpendapat dan berharap kalau bisa gitu loh. Itu aja sih kalau aku gitu ya. Ya, terima kasih Bang kalau Dedi. untuk Itu bijak itu. Tapi Bang Dedi ingat ya, saya ini tidak pernah memulai cari di mana. Kalau saya duluan yang memulai, saya selalu bereaksi atas aksinya dia. Saya bukan orang nggak waras kayak dia, Bang Dedi. Saya ingetin kok. Mana nih? Sekarang saya bereaksi lagi atas apa? Pernyataan dia. Gak pernah Bang Dedi, saya nggak pernah memulai. Tapi harus siap. Kan saya udah bilang, kalau dia membuli saya sekali, saya akan balas dia sampai puas. Itu aja, terima resiko. Gak usah main-main lapor polisi. Saya juga kagak takut Bang Dedi dilaporin polisi. Dia yang udah tersangka 2 aja nggak takut. Apalagi saya. Demi kebenaran, karena yang saya dikatakan fakta. Bukan saya ngarang kayak dia ngarangin saya judol. Sampai hari ini nggak ada terafiliasi saya sama judol. Kalau dia, saya ngomong dari informasi sekarang yang lagi hit buzzer. Lah, buzzernya sendiri ngirim foto lagi iniin dia. Dan ada chattingan, saya nggak bisa sebut di sini karena itu udah jadi barang bukti. Dia sendiri yang minta naik-naikin ke para buzzer itu. Dan saya punya rekaman suara para buzzer itu lagi bekerja untuk konten-kontennya dia. Sementara saya, Bu Heni, Reza, sama Salah Soke lagi dibantai di situ. Benar enggaknya silahkan tanya polisi. Makanya dia dipanggil di Jabar. Karena banyak konten dia di sana. Itu kan simpel, Bang Dedi. Gini Dad, jadi kemarin itu Lempar ada batu sembunyi titik. tangan namanya nih Mami Obet. Gini, Lempar Det. batu sembunyi tangan nih namanya, nggak ada otaknya memang ini. Lanjut, Det. Gini Dad, jadi kemarin itu ada seliweran bahwa itu kata-kata Doktif ya, kita itu kan lihat kata-kata Doktif yang dimana Doktif menyatakan bahwa seorang Fitri Sahuteru memohon-mohon untuk berdamai dengan Doktif, seperti itu Dad. Ya. Halo Dad. Enggak, aku nggak ya.
Kalau menurut pendapat aku sih nggak yakin ya. Kalau menurut pendapat aku nggak yakin Kak Fitri ada seperti itu. Dan Noktip juga nggak seperti itu. Kalau menurut pendapat aku gitu. Kecuali ada buktinya. Kalau nggak ada Ya, nggak buktinya ya berarti cuma hanya makanya isu. kan. Betul, makanya kan si mulut Samira ini ngomong begitu. Jangan sekarang itu udah nggak zaman ya kita ngomong tanpa bukti. Kalau ngomong harus sama bukti. Kalau aku udah jelas Bang Deddy. Buktinya apa? Dia marah-marah dipanggil penyidik Bandung. Karena apa? Buktinya sudah banyak. Dia terafiliasi dengan para buzzer. Kan nggak mungkin penyidik manggil dia dong tanpa ada petunjuk. Begitu kan Bang Deddy? Jangan dia marah-marah, jangan marah sama saya, marah sama penyidik sana. Kenapa dia dipanggil? Ya, jelasin aja kenapa ada di sana. Oke. Apakah dia pernah meminta orang-orang untuk menaikkan konten-konten dia? Kalau ini kan jelas Bang Deddy ada buktinya. Dari 2025 saya sudah tahu informasi itu, tapi kan mana saya emang nggak comel. Baru saya upload tuh tadi di sosmed saya sebelah. Karena apa? Lek sayanya. Nggak usah nih, sekarang kan udah mengerucut. Bagaimana buzzer ini lagi dicari siapa donaturnya sama Bu Heni. Kalau memang terbukti ada donaturnya, kita bikin koma-koma lagi. Ini jadi pelajaran buat orang-orang yang menggunakan jasa buzzer. Karena mereka ini kan bekerja, Bang Deddy. Memang kerjaannya seperti itu, gitu loh. Udah terbukti ya di sidang Jadi ini kalau tinggal nih apa? Kalau dari keterangan Doktip ya Mami Obed ya di komalnya kemarin terakhir Koko Hero sih Doktip itu sih lebih fokus ke si dokter O. Udah ada transparan, kenapa kok nggak disentuh sama sekali? Dia ke sana sih, fokusnya ke sana. Jadi Sementara namanya dia dipanggil tapi dokter O yang jadi jelas-jelas namanya lempar-lemparan, lempar sana, lempar sini, lempar sana. Ini namanya lempar-lemparan. Ya kan Mami Obed, lanjut. Gini loh, itu bagus ya pernyataan Bang Deddy. Ya memang kalau misalnya ada ketidakadilan dokter O nggak dipanggil, ya komplain, protes Anda, kenapa dia nggak dipanggil? Walaupun dokter O sudah menyatakan bahwa dia memberikan hadiah untuk menurunkan konten buruk tentang dia, entah benar entah enggak, ya marahnya sama kan. Biasanya si Samira paling menter kalau bolak-balik ke kantor polisi. Kenapa nggak berani bolak-balik ke PMJ? Oke, saya diperlakukan tidak adil nih, saya kenapa dipintain saksi? Oke, enggak, kan gitu dong. Kenapa untuk di PMJ dia siang pagi malam untuk urusan orang lain loh, bukan dia pelapor loh. Kalau ini kan dia dipermalukan loh di PMJ di Jabar sana. Didukung dengan barang bukti memang ada terafiliasi sama buzzer. Lah sekarang yang boleh dong kalau saya mengatakan yang pengguna jasa buzzer itu dia. Udah ada buktinya, udah dipanggil polisi. Kalau saya dikata-katain pengguna jasa buzzer mana? Mana? Iya, berarti bukti dia yang paling kuat, Det. Iya kan? Kalau dokter Oki nggak dipanggil ya nggak tahu. Mungkin barang buktinya belum kuat. Mungkin dokter lebih kuat. Gitu makanya dia dipanggil. Kaitannya lebih kuat. Banyak ada Enggak barang lah, bukti yang lebih kuat gitu. ya, Kalau dari kasusnya kan Aku dokter kan dengar ada percakapannya juga, ada bukti-buktinya juga. Ini kalau dokter O kan cuma bukti transfer kalau aku nggak salah. Ya kan, Kapit? Iya kan kita fokusnya kepada yang terafiliasi sama buzzer udah jelas itu. Nah sekarang kita tinggal membuka siapa donaturnya. Nah mudah-mudahan kan ini lagi dikejar nih kalau memang ada donaturnya. Tetapi sejauh ini di dalam fakta persidangan Bang Deddy kita melihat ini fakta persidangan ya. Tidak pernah tercetus dari mulutnya si Ferry yang ketangkep ini yang sudah tuntutan kemarin, itu dia disuruh sama Dokter Oki. Begitu. Kalau misalnya bisa dibuktikan memang dia disuruh sama Dokter Oki, ya hayu. Bu Heni kan sekarang lagi minta keadilan, minta diungkap lagi, minta saya udah mendengar kalau akan ada gelar perkara ini. Gelar kalau memang ada buktinya, jangan ada yang disembunyikan gitu loh. Ayo, Tapi kok kebetulan kali ya, Kapit. Ini dipanggilnya karena buzzer yang sama gitu, Kapit. emang buzzer yang sama, emang Ya, ini urusan laporan yang kebetulan dibunuh. kali. Iya kan? Kok Bukan bisa kebetulan kali ya? Kak Fit, mohon maaf nih ya. Apakah Bajri yang sekarang menjadi tersangka di kasus Ibu Heni Sagara itu ada sangkut pautnya dengan Doktip juga atau tidak? Ini aku Begini bertanya ya. aja. Begini ya, biar saya jelasin ya ke teman-teman ya, karena saya udah enak dengar huru hara ini nggak kelar-kelar.
waktu makanya kenapa saya itu posting tadi chat saya dengan buzzer itu, karena ada 3 informasi dari orang yang berbeda kepada saya yang bekerja dengan perusahaan si buzzer itu. Nah, yang sangat menarik buat saya karena disertakan barang bukti dan suara. Kalau yang lain-lain itu hanya bilang, oh disuruh begini, ya sudahlah, saya nggak mau begitu percaya. Nah, sangat menarik banget ini. Waktu saya ada di Tulamben, saya habis diving, tiba-tiba handphone saya penuh dengan WA dari 3 orang yang berbeda. Satu, memberikan alamat tempat kantor mereka bekerja. Kedua, memberikan informasi siapa aja pengguna jasa buzzer itu. Yang ketiga, memberikan rekaman saat mereka lagi bekerja. Itu ya, didengar ya teman-teman ya. Oke. Ntar saya minum dulu. Nah, setelah saya naik dari diving itu, tiba-tiba Bu Heni telepon saya. Kakak, alhamdulillah ada informasi, kata dia gitu. Iya tahu si buzzer ya. Itu bulan Agustus 2025. Tapi buat saya itu, mereka ini sudah memberikan informasi ke saya itu dari bulan Desember 2024. Setahun sebelumnya mereka ini udah kasih informasi ke saya, tapi buat saya, nggak menarik gitu ya. Nah, dikarenakan saya dan Bu Heni itu mendapatkan informasi yang sama di hari yang sama, akhirnya kita memberikan itu informasi kepada polisi. Diberikanlah itu alamat yang katanya mereka ini lagi bekerja, kantornya di situ, gitu kan. Kayak kalau kita deh, nih Pak, ada pabrik narkoboy misalnya di sana, ya kita sebagai masyarakat menginformasikan itu, nih Pak diduga ada ini, memang didatengin itu sana. Tetapi salahnya pada saat itu kan harus ada laporan dulu kan, nggak ujuk-ujuk bisa ditangkap. Nah, pada saat itu rumah dikasih panggilan polisi, itu udah bubar di Jaksel, itu udah bubar. Sampai alat-alat sound farmingnya apalah itu udah bersih di rumah itu, dipindahin lah. Informasi lagi ke saya nih, dipindahin ke salah satu apartemen katanya. Oke, kita kasih informasi lagi. Atas petunjuk-petunjuk itulah polisi bekerja nih teman-teman. Akhirnya ketangkaplah si Ferry ini. Gitu ya. Nah, pada saat si Ferry ketangkap pertama kali malam-malam, ingat gak saya ada datang ke Bandung malam-malam tuh, pengen lihat mukanya si Ferry itu yang mana. Adalah dia di situ. Saya tanya sama dia, kamu kenapa begini kok, kamu tega banget. Dia cuma menunduk. Kenapa? Siapa yang nyuruh kamu? Bu Heni cecer, siapa yang nyuruh kamu? Tidak. Saya memang nggak, saya ini memang sosmednya itu mengangkat berita-berita viral. Apapun dia angkat katanya. Nah, tapi yang si Radar Seleb itu kan banyaknya ngebully saya, Reza Gladys, Bu Heni, Sela Saukia gitu kan. Kan aneh kalau misalnya yang viral itu yang di-up hanya kita. Sementara di situ ada si Samira, ada yang lain-lain di situ. Kenapa dia nggak up di situ? Nggak up di akun yang sama kalau memang dia clipper berita viral gitu kan ya. Ya udah saya diam aja tuh. Karena saya sudah tahu dari cepu yang lain kan bahwa si Samira ini berhubungan dengan para buzzer itu, entah dia atau apalah saya nggak tahu, tapi saya pernah baca dan baca lagi kemarin, memang dia minta tolong untuk naikin dong. Nah, yang disuruh naikin ini siapa? Mungkin NAP di meja mereka itu yang pakai jasa buzzer, artinya siapa? Iya. Akhirnya terjadilah saya di BAP. Di BAP itu saya nggak mau banyak ngomong. Saya screenshot semua nomor-nomor buzzer-buzzer tobat itu, ada 3 atau 4 orang, itu saya kasih semua ke polisi. Saya kasih semua ke polisi. Mau ada nama siapa disebut, saya kasih semua ke polisi. Silakan itu bukti petunjuk yang memang saya punya. Sampai akhirnya sekarang terjadilah persidangan di Polda Jabar. Lah, kalau sekarang Polda Jabar ini udah menyerahkan ke jaksa sudah membacakan tuntutan dan sudah dituntut, tinggal divonis besok, nggak ada disebut nama-nama donaturnya, ya kita bisa apa Bang Deddy, teman-teman? Karena pada awalnya mereka ketangkep itu memang mereka mengatakannya itu, bahwa dia sebel aja sama kita gitu loh. Sampai saya bilang, coba lihat muka saya minta maaf ya kalau muka saya ini nyebelin. Saya ingat saya ngomong begitu.
gitu loh. Tapi kan sekarang yang konteksnya itu yang saya katakan ini, kenapa si Samira marah-marah dipanggil di BAP, marah-marahnya ke saya, marahlah ke sana, ke penyidik yang manggil dia, kenapa dokter Oki nggak dipanggil. Tapi untuk membuka mata masyarakat, saya yang dituduh katanya buzzer-buzzernya Nepos, lu yang pakai buzzer Samira, itu aja yang mau gua buka mata masyarakat, jangan suka ngarang. Gitu loh teman-teman. Sabar. Iya, lempar batu sembunyi tangan namanya itu. Dia yang ngapain bajar, dia pula yang nuduh orang bajar. Berarti Doktip juga nggak disebut di persidangan. Memang nggak disebut. Dokter Oki pun nggak disebut. Sama-sama nggak disebut. Gitu loh. Nggak ada yang disebut. Sama-sama nggak disebut gitu loh. Nah sekarang kalau sama-sama nggak disebut, kan berarti ada ketidakadilan di kasus ini. Makanya Bu Heni berjuang. Makanya saya bilang, jangan gajah di pelupuk mata nggak tampak, semut di seberang lautan tampak. Nah kan katanya si Samira ini merapat ke Bu Heni, ya buat saya silahkan aja, saya nggak ada urusan. Dia mau merapat ke langit ketujuh kayak kemana, saya nggak ada urusan. Tetapi ingat, yang menyatakan mafia skincare pertama kali itu dia. Lah kalau memang dalam perjalanannya katanya dia ternyata salah, bukan Bu Heni yang mafia skincare, minta maaf dong. Kan dia tahu agama. Bagaimana orang hancurnya hidupnya sama dia gara-gara mulut dia. Kalau lu udah menyadari lu salah Samira, mengatakan Bu Heni itu bukan mafia skincare, ada lagi orang yang disebut, lu minta maaf. Manusia tempatnya hilaf kok. Jadi orang nggak terframing dialah mafia skincare. Kalau sekarang selama si Samira ini tidak meminta maaf kepada Bu Heni Sagara, dalam kontennya Uya-Kuya dia bertanya, siapa tadi? HSS, Heni Sagara, iya, dia mengiyakan. Ada lagi yang sujud syukur, akhirnya mafia skincare tertangkap, dia. Lalu minta maaf dong sekarang, kasihan Bu Heni digitu-gituin, walaupun lu berteman sekarang. Tapi lu belum kedengeran nih, nggak tahu kalian udah denger belum? Dia minta maaf. Kalau minta maafnya hanya ke matanya Bu Heni, percuma. Karena dia menyatakan itu di dunia maya. Dia harus bersihin tuh di dunia maya juga namanya Bu Heni Sagara. Itu. Betul. Aduh. Betul, Halo, Debbie. selamat malam, Waktu di Desa. penyidikan katanya Bu Fitri jadi saksi. Loh, di pengadilan nggak jadi saksi. Apakah bisa begitu? Saya sudah bertanya itu. Kenapa saya tidak dijadikan saksi? Tetapi JPU mengatakan saksi yang sudah diperiksa itu cukup. Terus saya harus ngamuk-ngamuk. Ngapain gitu. Tapi informasi yang sampai ketangkepnya mereka ini memang ada petunjuk yang WA saya ke Bu Heni dan ke saya, itulah yang dijadikan petunjuk sehingga mereka tertangkap. Gitu loh. Tapi udahlah, kalau saya mau lihat muka si Ferry kemarin sama si Restu apa siapa tuh, kasihan juga ya. Saya mah orangnya nggak mau dendam, sudahlah, dia sudah menerima balasannya, dia sudah dihukum, udah jauh dari keluarga, bahkan katanya istrinya juga marah-marah karena baru tahu kerjaannya begitu. Ya mudah-mudahan nanti dia keluar, dia nggak mengulangi perbuatannya, gitu. Banyak kerjaan yang izin yang, Kak Fit. ya. Kak Fitri izin, ini kesempatan aku mau nyampaikan, jadi ingat kemarin aku mau sampaikan sebaiknya kita berhati-hati, jangan kita buru-buru kasihan sama dia. Aku menduga kuat ya, mereka ini kan ada yang bayar nih, ada yang orang atas yang bayar, kita nggak tahu siapa ya kan, dan aku menduga mereka pasang badan untuk orang itu. Betul. Jadi di depan mata Kak Fitri kayak orang kasihan, tapi sebenarnya dia menerima bayaran, baik keluarganya ditanggung. Ya kan, selama dia di penjara itu bisa jadi loh Kak Fit. Betul, Kita main itu logika dugaan. aja Kak, akal sehat. Betul. Itu Juga, dugaan. nah, pasti ada yang Itu bayar, bayar mereka gitu. Bentar, Det. Itu dugaan yang wajar. Saya secara batin, saya pernah bilang kan, Bang Deddy, secara batin saya sudah tahu siapa yang bayar dia. Tetapi harus dibuktikan fakta hukumnya ada apa tidak gitu. Kalau saya mengatakan saya kasihan, saya itu nggak mau menyimpan dendam ke orang untuk apa? Untuk saya menjalankan hari-hari saya itu indah. Nggak mau tuh ada kebencian apa kalau orangnya itu udah tobat gitu. Tapi kalau misalnya Bu Heni belum bisa belum lah, saya juga mengerti Bu Heni kenapa marah banget pengen cari dalangnya siapa. Ya saya dukung juga. Pokoknya kalau memang Bu Heni bisa mencari keadilan ini sampai adil memang terbukti dia ini ada dalangnya, ada donaturnya. Saya nggak akan berhenti sampai benar-benar donatur dalangnya itu ketangkep juga, Bang Deddy. Tapi buktiin dulu.
Ya, Buktiin sulit dulu, Kak, gitu. kecuali mohon maaf, sulit kalau dia memang dibayar pasang badan kan. Kecuali Nah, ya, karena kecuali kan tapi ini nggak serius ya. Hah? ya, Kecuali kak, ya kak, kak, kak gue ini mau mau bayar mahal itunya si terdakwa mungkin dia berani mau ngomong kan. ya Ini saya bercanda ya guys ya, jangan serius ya. ya ya saya percaya sih, saya percaya kalau ada orang memang berjuang dan mereka punya ganjalan, mereka akan push sampai limit. Bagaimana cara mereka ya saya serahkan aja gitu loh. Saya serahkan aja gitu. Tapi jangan Aku jangan tahu. ya ada sih. Nah, apa? Kita menduga kuat kok Kak Fitri. Kalau aku tak tahu lah di Kak Fitri seperti apa. Kalau aku punya nama juga. Ini terkait tentang waktu kasus Nikita Mirzani dulu kan. Kita tahu ada siapa yang di belakang Nikita Mirzani itu. Betul. Tapi aku ya itu aja. Saya pun tahu, saya tuh pun tahu Bang Deddy, bahkan saya tahu siapa donaturnya yang suka mereview, ngasih uang untuk mereview, apa bukan review, cek lab, saya tahu. Saya tahu itu, mereka ngasih informasi ke saya juga, uangnya dari mana, bukan si Samira yang cek lab, ada katanya. Tapi kan ini informasi harus diuji kebenarannya. Harus diuji kebenarannya. Kita kan ini udah main hukum loh. Saya tahu, makanya saya bilang secara batin, saya mungkin tahu, menduga, oh ini orangnya. Mereka pun nyebut nama kok, si A, si B, perannya apa, ini. Tapi biarkan itu menjadi masukan ke penyidik, waktu saya diperiksa sebagai saksi. Nah, saya menduga juga nih, kenapa saya tidak dihadirkan di persidangan. Ya mungkin takut mulut saya begini. Nah, kita kan sekarang cari tahu. Mau tegakkan keadilan ini untuk jadi pelajaran berarti buat masyarakat Indonesia. Jangan black campaign. Nah, kalau memang nggak ada dalangnya, ya kita harus terima juga. Kalau memang ini pekerjaannya dia gitu loh. Tapi rasanya mustahil kan, mustahil rasanya ada. Tapi nggak tahu juga ya, karena kan ada satu yang ketangkep itu ini nggak terafiliasi sama si Ferry. Namanya siapa ya? Saya lupa tuh. Satu orang itu juga Gus Nafili. Gus Nafili ini tidak terafiliasi sama si Ferry. Dia sudah divonis. Ya emang dia haters aja. Dia fansnya NM yang memang pengen ngebully Bu Heni aja. Nah itu dia udah ditangkep tuh. Dia memang nggak terafiliasi ke siapa-siapa. Jadi ada dua kloter Bang Deddy. Kloter pertama itu yang terafiliasi dengan Samira, yang si Gus Nafil ini enggak. Bentar lagi dia mungkin bebas karena udah divonisnya lama. Enggak lah, kalau Doktip berdasarkan informasi dari Doktip juga dan fakta persidangan bahwa Doktip itu dia dipanggil terkait karena dia ikut merepost postingan yang jadi barang bukti itu. Tapi kalau fakta persidangan mereka tidak dipanggil, artinya mereka tidak dibutuhkan kesaksian mereka untuk pembuktian terkait pokok perkara. Jadi tidak berguna mereka itu, baik Dokter O, baik Doktip, tidak ada keterkaitan langsung dengan barang bukti tersebut, makanya nggak dipanggil. Jadi Ya, itu makanya. secara hukumnya guys. Betul, berarti kan harus terima juga. Nah, kalau misalnya Dokter Oki nggak dipanggil sebagai saksi atau apa kan bagus nih penjelasan Bang Deddy, netral. Ya sudah, jangan marah-marah gitu. Ya kita tunggu aja, kan Bu Heni lagi sesi kedua mencari keadilan untuk ini. Dia belum puas karena dia merasa janggal. Kok Dokter Oki nggak dipanggil? Ya kita dukung. Kita dukung untuk dipanggil juga, dan aku rasa mudah-mudahan Dokter Oki ini mendengar juga. Ya kalau memang ada panggilan datang. Gitu aja. Kalau dia nggak ada panggilan, masa ujuk-ujuk dia mau datang ke kantor polisi, ya nggak? Saja gini ya dok, Kak Fitri, biasanya sepanjang sepengetahuan aku ya harus ada benang merah petunjuk, nah dalam bahasa hukumnya yang bisa membuat penyidik itu mau nggak mau dia harus panggil si siapa namanya, si Dokter O. Misalnya minimal bukti keterangan terdakwa. Saya dibayar oleh Dokter O. Kalau nggak ada bukti barang elektronik percakapan misalnya, bahwa di situ Dokter O yang menyuruh. Nah itu petunjuk itu harus ada. Karena nggak mungkin kan semua yang ada di transfer itu dipanggil tanpa ada petunjuk. Nggak kayak gitu juga cara kerja penyidik. Nah, kalau Dokter kan kenapa dipanggil? Ah, bagus, jelasin. Kalau Dokter bagus. kenapa dipanggil?
udah, kalau Doktip kenapa dipanggil? Karena dia hanya sekedar merepost barang bukti yang menjadi pokok perkara. Tapi itu ternyata tidak ditemukan bukti kuat Doktip yang menyuruh melakukan pasal 55 itu kan, yang menyuruh melakukan kan nggak terbukti. Aku udah sampaikan ke Doktip di komalnya Koko Hero, itu menurut pendapat aku yang aku pahami ya. Dokter O kenapa nggak dipanggil dan tidak akan mungkin dipanggil kalau menurut aku sekali lagi karena tidak ada benang merah ke dia. Apakah bukti transfer ke rekening yang ada di rekening terdakwa, katakanlah 100 orang, 20 orang, apakah itu otomatis bisa dipanggil? Nggak gitu kalau menurut aku. Harus ada petunjuk dari 100 orang yang ada di dalam rekening itu, siapa yang mengarah ke orang itu aja yang dipanggil. Yang kalau nggak ada nggak akan dipanggil itu. Kalau menurut aku gitu. Kalau misalnya harus dipanggil semua. Bentar deh. Masa karena penyidik repost. Nggak percaya. Ya, memang faktanya begitu. Karena merepost dia dipanggil jadi saksi. Aku nggak percaya aku. Ya. Lah kan sebetulnya bagus nih Bang Deddy ngomong banyak merepost. Justru yang ditemukan banyak nge-repost mengatakan Heni Sagara mafia skincare itu si Samira. Artinya apa kalau nge-repost? Turut serta kan Bang Deddy? Turut serta dong. Tapi enggak juga Kak Fi, karena itu kan sudah menjadi informasi publik. Jadi semua orang bisa semua orang bisa mengambil berita itu untuk dibikinkan VT, untuk dibikinkan media-media bisa cuplik, kemudian kita bisa merepost. Jadi sebentar. Dia siapa duluan? Siapa yang mengupload? Siapa yang menyebarkan pertama itu yang harus bertanggung jawab. Pihak pertama itu, yaitu si Paham, Basir Bang Deddy. ini. Secara hukum itu dibenarkan, secara hukum, tetapi secara adab dia harus minta maaf tetap karena lu aja merepost pada saat orang-orang mengatakan Heni Sagara ini mafia skincare, dia nge-repost. Dia mengatakan dia merepost. Jadi kalau sampai hari ini dia tidak meminta maaf kepada Bu Heni Sagara, sampai hari ini juga orang-orang masih tahunya Heni Sagara ini mafia skincare. Iya memang betul itu. Dia orang yang pertama kali tempat uya-kuya kan Kapital, aku nggak salah ya. Iya kan, benar kan? Iya, kita lagi mengatakan adab nih ya. Lu boleh sekarang mengatakan oh bukan dia, minta maaf dulu dong. Minta maaf dulu baru lu menyatakan ternyata bukan dia. Jangan sekarang ternyata bukan dia. Yang ini udah menurut saya sih ya, sebelum ada temuan dari penegak hukum bahwa yang mafia skincare ini siapa, dia udah menciptakan framing baru bahwa ada orang lain lagi yang dituduh sama dia itu mafia skincare. Zolim. Jadi dia dapat data itu mafia skincare, dia ngomong dari uya-kuya itu asal ngarang gitu Kapit, atau kok keplimplan kali gitu loh, nggak konsisten dia. Nggak tahu. Nah, mungkin Bang Deddy tanya di sana kenapa waktu itu Jadi mengatakan kenapa gitu. Pit? Iya, coba kau nggak nanya nggak Kade apa Det? Kau nanya nggak sama Doktip? Kenapa dia ngomongkan itu mafia skincare HS? Ya aku nggak pernah nanya pula. Nggak tahu aku. Ya kita kan kalau ngomongkan orang mafia skincare kita punya bukti-bukti lah. Jadi gini, Pret. Kalau menurut aku ya, ini kan kritis nih, pemikiran kritis Kak Fitri. Mungkin banyak yang sepakat sama dia bahwa menurut netizen sebaiknya Bang Doktip Deddy, minta Bang maaf Deddy. sama. Bentar, aku mau baca ini kayaknya Cepu Buzzer ini ngedengerin kita komal nih. Nih, dia WA aku lagi. Susah dia karena takut tersangka juga. Tuh. Padahal aku udah blok, tadi aku buka blokirnya. WA lagi dia, kemana lu? Udah, jangan ngilang. Coba lu berikanlah keterangan ke Pak Polisi nih. Terus dia WA aku nih, WA aku lagi kasih petunjuk lagi. Gimana caranya nampilin ini muka aku ini dijadiin WA baru ya? Dulu SS dulu, taruh di galeri nanti baru mau ditampilin di layar gitu. Basar itu ibu kamu, Ida Enjong. Katanya ngepes sebenarnya itu kau yang bentar lagi ketangkep ya, kok bajar kan, bentar lagi kok ketangkep. Sekarang ya Pak Presiden ya, tolong ya Bapak ya, tolong bajar-bajar kayak kima ini ya, tolong ditangkepin lah. Yang betul udah ketangkep iya. itu yang tersangka 2 kali. Udah itu lu jangan tolol ya. Emangnya nangkep anak ayam lu. Udahlah, udah abaikan aja. Blok aja nih yang kayak begini-begini nih nyampah. Berarti kita lagi berdebat pinter. Apalagi ada Bang Deddy di sini. Gara-gara spam. Iya loh, aku yang capek balas-balas mereka, Kak Fit. Blok aja dah, blok aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fitri.
Waalaikumsalam. Siapa Waalaikumsalam. ini? Ratu Kritik. Orang kritik. Oke, silakan Maaf ya. lanjut. Apa yang mau dilanjut ini, Beb? Ini Kak Fitri, aku seru tadi tuh Kak Fitri bilang, siapa itu Kak Fit? Coba itu siapa? Si Cepu atau apa dia itu siapa gitu yang ngasih tahu? Nggak tahu. Ini kita lagi koma, tiba-tiba WA masuk tuh. Aku lihat info buzzer tobat. Nah, tadi aku baca, padahal aku baru buka, berarti dia lagi ngedengerin kita komal nih. Ya udahlah, bagus. Pokoknya informasi dari kamu ini sebagai petunjuk, mudah-mudahan menjadi amal jariah ya. Karena kalau nggak ada petunjuk Amin. dari kamu ini, itu radar seleb, Ferry itu masih mungkin sampai hari ini ngebully orang. Udah nih gara-gara petunjuk kamu sehingga semua terungkap gitu. Ini dengar kayaknya dia nih. Ya, biar aja Kak Fit, nggak usah digubris Kak, biasa buzzer itu. Itu aja typingnya dibayar cuma 1.500 perak kok, biar aja lah dia cari makan Kak, kasihan dia. Bayar hutangmu Fitri, kalau ada yang gua utangin dulu gua kasih 1 miliar, bodoh. Ya, Fitri Biar ini ada kok buzzer juga, jadi buzzer ini memfitnah. Kalau tadi bicara fakta, ya kan bukan buzzer, tapi kalau memfitnah itu udah jelas buzzer, memang kurang ajar. Tolonglah Bapak Presiden musnahkan. Makanya Aku tuh udah ya kan. aku tuh udah enak banget dari aku di framing judul, udah aku kasih 10 miliar kalau ada yang bisa buktikan. Ini sekarang jadi downgrade CM, apalagi tuh stafnya si Samira tuh ngomong sampai urat lehernya kepengen putus. Ngapain begitu? Belajar daripada kalian bilang typing suruh bayar hutang sama Kak Fitri, kalian aja suruh bayar hutang negara yang udah banyak banget itu 900 triliun sekian itu. Ntar Jadi bentar. bayar. Jadi itu asistennya Doktif yang memfitnah kayak gitu Kak Fit. Nggak tahu, saya dikirimin tadi sama siapa ya saya komen sih di tempatnya dia, daripada dia ngikutin ulahnya bosnya yang sinting, mendingan tak kasih modal 1 M kalau memang bener ada manusianya yang nyebut Sinepos minta damai, bawa ke depan biji mata saya manusianya, nggak usah begitu, rekam suaranya, saya yang cari orangnya. Kalau ada orang ngomong begitu, kasih tahu aja namanya siapa, saya yang cari orangnya. Apa benar gua ngomong begitu sama lo? Sebut namanya, nggak usah repot-repot. Nah, asistennya Doktif ini pun kau kalau misalnya asistennya Doktif kalau misalnya kau itu datanya belum lengkap ya, belum ada faktanya, nggak usah muncul kau kebijakan kali kau umbar ya ke sosial media ya, kimak kau. Lanjut Kak Fit. Dari tadi Obet nggak ngomong loh, padahal kan aku ini kesini mau ngedengerin suara kalian. Udah, aku mute, mute dulu kan. Enggak Kak, biasanya kalau teman-teman Mami Obet kayak gini, Preti, Ratu Kritik, Sepia tuh kalau udah pada datang Dedi, Mami Obet tinggal santai aja, mereka yang bersuara semua. Jadi Kak Fit tenang aja, di sini aman. Bukan gitu, tunggu dulu bentar ya. Memang ya sosial media ini kebanyakan ributnya itu gara-gara itu Kak Fit. Ngomong nggak ada bukti, nggak ada fakta, asal ngomong aja. Terakhir kan jadi fitnah, terakhir jadi apa? Orang-orang jadi hujat kita, ya kan? Kan kima. Makanya sekali lagi ya, kamu kalau ngomong itu kok pakai otak kau, minimal ada bukti ya, kima ya. Lanjut. Oh, ini nih. Iya. Nah, ketika dia salah, ketika dia salah, lalu dia tidak bisa meluruskan atau meminta maaf kepada narasumber yang sudah difitnah sama dia waktu itu. Padahal Aku Kak Fit yang tag di VT Babu Suneo, Iya, Babu itu Kak Sarno Fit Bintang. Bintang tuh. Berarti dari dia tuh. Ayo, Iya lanjut. yang Sebentar, aku mau tanya sama Kak Fitri. Kak Fitri, yang pertama apakah si buzzer ini ada membuat VT tentang pabrik Heni Segara itu disegel gitu? Apa yang kayak Dokter O buat VT itu, ada nggak dia buat VT itu? Si buzzer ini yang sekarang terdakwa ini. Setahu saya Fitnah nggak itu ada nggak ya. dia up? Setahu saya nggak ada. Begini loh Bang Deddy, kita harus netral ya. Mengenai podcastnya Dokter O yang menyatakan, ini BPOM sih yang harus tanggung jawab, yang menyatakan pabriknya Buha itu disegel adalah BPOM. Atas dasar itulah mereka ngomong. Biangnya ini BPOM menurut saya ya. Biangnya menurut BPOM. Kalau kita bertanya, salah nggak Dokter Oki ngomong? Nggak salah, memang ada penyegelan itu. Nggak salah.
yang menjadi salah ini kan Bepom. Udah ngomong disegel, terus webnya di take down kan, yang mengenai berita menyegel itu. Ya kan? Karena setahu saya banyak banget pabrik yang disegel pun nggak ada yang dirilis kayak begitu, Bang Deddy. Hanya kesalahan administrasi katanya. Kan sebetulnya salah satu yang harus bertanggung jawab atas ricuhnya ini pun Bepom sih menurut saya. Satu, Iya, tidak bisa betul. Satu, tidak bisa menindak tegas. Ingat, Pak Taruna sendiri yang ngomong. Diduga yang namanya Doktip atau Samira ini ada motif ekonomi. Sampai hari ini Pak Taruna nggak ada nanya dia tindakan dia itu apa. Satu lagi, kenapa itu pabrik Bu Heni yang dinyatakan disegel, udah dimasukin web, di take down sama dia, orang udah ricuh, udah pada saling lapor polisi, enak aja Bepom cuma take down doang. Lah kalau Ada sekarang, kata-kata mafianya loh itu, ada kata-kata mafianya loh itu. Waktu dia rilis tuh Bepom tuh. nah, ada kata-kata mafianya. Semua ini kan sebetulnya Bepom pun harus bertanggung jawab loh urusan ricuh ini. Bepom yang menyatakan si Samira yang memviralkan. Nah, loh. Benar. Iya nggak? Bepom yang Benar, Kak, menyatakan benar. Samira yang memviralkan. Bepom sudah Benar. mengirimkan surat ke Bu Heni bahwa yang dimaksud itu bukan pabrik dia. Mungkin saya nggak tahu apakah ada kata permohonan maaf atau tidak. Tapi kan nggak bisa gitu loh Bang Deddy. Harus dirilis juga dong, diumumkan kalau memang yang di-upload sama dia itu bukan pabriknya Heni Sagara. Jangan cuma sekedar surat, ngomong juga dong. Udah 11-12 sama Samira Bepom ini. Udah menjatuhkan Bepom orang, ini nggak ada kata sudah maaf. pernah rilis ya. Udah. Maksudnya Bepom ini pernah merilis pabriknya Heni Sagara, jelas gitu ya, jelas tulis dia yang rilisnya disebut Konon pabrik katanya Heni di webnya Sagara gitu. gitu, Saya ada nggak nggak? tahu. Saya nggak tahu ngikutin. Ini yang harus Karena nyambung sama IG-nya dokter gitu loh. saya Jadi nggak kan tahu apa ada orang kan Ya, jadi iya nyambung kalau- paham kan maksudku Ded, paham kan kalau kayak ketika gitu. Bepom rilis ya kan, terus ada yang ngunggah itu kan disegel kan diunggah. Nah ya kan dia Nggak, cocok ya, Mas. gitu loh kalau misalnya orang mikir kayak gitu. Nggak, Itu yang gini loh, salahnya Mbak. di situ. Enggak. Kalau menurut aku kita harus bijak ya, hati-hati memberikan statement ini soalnya kita sendiri nggak pernah melihat bentuk rilisnya seperti apa. Jadi aku nggak bisa komen, belum bisa nyalain Bepom, harus lihat dulu baru bisa kita ambil keputusan Bepom salah atau tidak gitu. Bagaimana Kalau itu bunyinya dan bagaimana itu udah banyak yang speak up sih Bang Deddy. Gini loh, Aku lihat tuh Ded, ada makanya aktivis juga ditanya. datang. Mm-mm, Iya. Makanya ditanya, ini Bepom ini ngomongkan mafia skincare itu kan ada rilis ya kan di linknya Bepom. Ditanya ini maksudnya punya siapa? Makanya ditanya apa jawaban Bepom. Iya, Ini gini, masa sabar, Fred, sabar, munculkan Fred. gitu aja nggak ada keterangan ini Sabar. pabrik siapa? Jadi gini. Lucu kali memang. Udah diam lah Ded, lanjut. Iya, jadi gini. Bukan, ini gini, Dokter O kan mengambil sumber data dari Bepom. Pertanyaannya sekarang Dokter O menjadi tersangka. Diduga kuat Dokter O menambah-nambah atau mengurangi narasi rilis Bepom terkait pabrik Heni Sagara. Kenapa aku menduga kuat? Karena dia jadi tersangka. Nggak ada tersangka. Karena dia jadi tersangka. Dokter O belum tersangka Hah? Bang Deddy. Belum ya? Belum. Oh, Belum. sorry. Belum ya? Karena tersangka, Mak. baru naik penyidik ya, ke penyidikan. Saya nggak tahu Naik ke udah, penyidikan ya? sudah diperik. Saya nggak tahu udah naik penyidikan atau belum. Mungkin baru lidik dan dia memberikan Oh, informasi. Mungkin ada memang di Oke. segel itu Bepom yang menyatakan, dan Bepom Oke. pun infonya Karena Kak sudah Fitri- dimintain keterangan. Naikkan Kak Fitri ke atas, Kalau Be. dia narasi, kalau narasi yang di Dokter O sama dengan yang narasi Bepom, dia nggak akan bisa jadi tersangka, nggak akan naik pasti itu. Kalau sama ya, dia hanya mencuplik aja. Tapi Iya, kalau makanya. dibedain, ditambah-tambahin, ada kemungkinan dia informasi resmi dari negara kemudian diolah dia menjadi berita bohong kan gitu, yang fitnah terhadap orang. Nah itu yang kita khawatirkan. Nah aku belum ngelihat sih kalau kasusnya seperti apa itu. Iya, pokoknya intinya kita belum serah. Kalau dari narasi Dokter O tolong perbaiki kalau salah ya. Kalau nggak salah dia narasi yang dipermasalahkan di VT dia itu adalah dia mengatakan pabrik Heni Sagara itu ditutup karena ada merkuri, nggak? Bener nggak sih? Bukan begitu, Bener nggak nggak ada sih itu? kata-kata Ada merkuri. Gimana? Nggak ada. Gimana? Mafia Oh, nggak ada ya? skincare adanya. Setahu saya itu. Tapi Paling saya nggak- jelas nontonnya di Oh. podcast Dr. Richard Lee. Paling jelas Ada. nontonnya di Iya. podcast Dr. Richard Lee sama Dr. O itu jelas di situ. Banyak itu apa yang dibicarakan itu di situ.
mafia skincare. Nah, berarti rilis BPOM itu harus jelas juga menyatakan bahwa Heni Sagara itu mafia skincare. Harus Itulah gitu yang juga aku bahasanya. maksud, Jadi dokter O bisa itu. lepas. Ya itulah yang Kira-kira ya, berani nggak sok BPOM menyatakan Heni Sagara mafia skincare? Berani nggak dia? Itulah Itulah yang yang banyak kayak nggak yakin dipertanyakan rilisnya. orang. Ini maksudnya apa? BPOM itu Mari ngerilis kita itu cari ada rilisnya namanya. dulu. ada nanti Sudah kalau nggak ada namanya, kenapa dokter O berani? udah di Itu tag Kenapa Bang kalau Dedi. memang BPOM merilis? Udah di tag Enggak, sama Jadi Iya, aku BPOM. bilang kenapa? di take down, Dedi. Makanya Jadi dari ditanya, BPOM. Bukan, makanya kalau- kita harus tanya sama BPOM. Itu maksudnya BPOM pabrik Sabar, siapa yang maksud mafia aku. skincare gitu loh. Sabar gini, kalau BPOM tidak pernah sebut nama, kenapa dokter O berani menunjuk nama? Itu loh. Yang menunjuk nama tuh saya Ya, Kak. ingat aku yang menyatakan HS Heni Sagara itu justru si Samira Bang Dokter. Dedi. Bukan Yang Oki. itu dokter Samira sujud syukur dia, tau kau? Oki justru nggak pernah nyebut Heni Sagara. Kalau yang nyebut dokter Heni Sagara Oki itu sama Samira. DRL itu waktu itu dia hanya bilang ibu-ibu, si ibu-ibu itu ya kan? Mm-mm. Itu jadi Ya, masyarakat aku harus tahu. pelajari lagi nih kasus Iya. yang kayak gini nih. Pelajari Bang Dedi karena ini akan naik. Nah, Karena kalau misalkan dokter sendiri itu secara gamblang itu menyebut nama HS, tapi memang tidak menyatakan bahwa produk tersebut berbahaya. Tapi enggak. Oh, itu di kasusnya DRG beda-beda. yang di Uya Kuya, Papi Uya, HS siapa tadi HS? Heni Sagara. Ini Nah, soal kalau pabrik. kalau di podcastnya Mami Uya Obet. Kuya Ini secara kita lagi gamblang dia bicara menyebutkan pabrik. nama Heni Sagara. Nah, sedangkan di BPOM aja ya kan nggak merilis, maksudnya nggak ngasih tahu gitu siapa pemafia skincare. Datang si Doktip ini di podcastnya Uya Uya kepade-pandean, ya kan? Tak dapat info dari mana dia disebut-sebutkannya lah Nah, HS ini itulah tadi. Dedi yang menjadi alasan sebenarnya kenapa sekarang ini netizen itu banyak yang blunder atau bertanya-tanya gitu. Maksudnya ini kan awal pertama ramainya diperbincangkan di media sosial terkait dengan mafia skincare ini kan Heni Sagara, ditunjuknya ke Heni Sagara itu pun dari pernyataan Doktip awalnya. Nah, lalu kenapa tiba-tiba kemarin ini seolah-olah Doktip ini mengatakan bahwa bukan ibu Heni Sagara, bukan ibu Heni Sagara gitu, Det. Jadi kan netizen juga bertanya-tanya ada apa, kenapa gitu. Penting kita sebetulnya- dulu lah rilis sebetulnya BPOM-nya ya Kak Fit ya. Pelajari dulu deh rilis BPOM itu biar kita enak ngobrolnya. Seperti Rilisnya apa itu BPOM itu setahu ngomong? aku ya, rilis BPOM-nya itu udah nggak ada loh. Udah dihapus tapi keburu Udah di dihapus. screenshot. Saya ada screenshotannya, nanti tak kasih ke Bang Dedi ya. Boleh Kak, boleh Sekarang aja Kak Untuk biar jadi dibedah, ya pembahasan. kan? Ada di WA kan Mami Obet tahu aku gaptek kalau ngebuka WA nanti turun. Tinggal naik lagi kakak, aman. Enggak sih, Kirim kita tuh kirim kalau aku bedah juga kasus Kak, itu kan Kak Fit, harus kirim aku juga Kak, biar kita tengok dulu, kita lihat dulu. kita kalau bedah kan bagus nih, aku mengarahkan sebaiknya kita nonton rilis dulu deh gitu biar Iya, enak kita benar. komennya. Oh. Kalau enggak kita Biar nggak salah-salah. kalau nggak kita ngambang-ngambang semua. Tunggu Iya, Bang benar. Dedi, aku Mana? kirim WA ya. Ntar aku cari dulu. Iya Kak. Pengacara ya, ada itulah Det, ada pengacara yang datang ke tempat BPOM nih sampai agak berantem Makasih, orang itu. Kau Kamila. tengok lah, kau tengok lah Det. Ada tuh VT-nya, kau tengok, kau ketik aja di Google, pengacara datang ke tempat BPOM cuman mempertanyakan rilis 2024 tentang mafia skincare. Ini yang di take down, Oh, ini ditanya berarti- itu. Kau tengok lah. Apa? Red, kau disuruh jadi penjilat dulu sama Kak Mila, silakan. Siapa? Kak Mila itu siapa? Ini Kak Mila loh yang barusan ngawain aku. Kau jadi penjilat dulu biar kau dapat saweran juga. Nggak perlu aku Mila, kalau sertifikat rumah kau bolehlah aku jilat, ya kan? Kalau 100 poin aku suruh jilat kau, oh maaf lah Malatu ya. di mute dulu, Malatu berisik ya. Minimal Kalau kau Malatu mau janjikan ngomong, dulu buka aku aja. 25 paus, ya kau janjikan aku 25 paus, ku jilat kau ini. Masa Ih, banyak 100 kali poin suruh aku berarti. jilat kau, enak kali Itu kau bukan ku menjilat jilat-jilat. namanya Preti. Itu bukan menjilat namanya Merampok. merampok, setan. Itulah Det Nah, maksud. udah aku kirim tuh by WA Bang Dedi. Bacalah. Tada dan tantam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Meira. Welcome
welcome to my channel, to my room, to my lab. Ya Allah, ya Rabbi. Gimana kabarnya nih? Gimana kabarnya, Kak Fitri? Alhamdulillah. Aku dari dari laut mau pulang ke rumah mertuaku ke Tasikmalaya. Besok pulang ke Jakarta. Aku mau spend time dulu semalam sama mertuaku sebelum besok kerja, Maira. Tapi anak aku tinggal di Batu Karas karena dia lagi hobi laut. Jadi Kak Fit, kemarin itu kan aku ada posting fitnya Kak Fit ruang waktu ngasih makan sama anak-anak jalanan itu. Terus banyaknya, Mami Obet lagi sama Kak Fit ya, salam ya buat Kak Fit, salam ya buat Kak Fit, kayak gitu. Yalah, menjilat lagi. Menjilat udah nggak ada yang harus menjilat dari Fitri Sahuteru, ketemu sudah, menjilat lagi. apapun sudah. Aku sekarang menjilatnya itu ke Mila. Kalau Kak Fit nggak perlu dijilat, soalnya Kak Fit nggak tebar-tebar koin. Mila siapa Mila? Kak Fitri, ada beberapa pertanyaanku, boleh aku tanyakan? Boleh dong. Boleh apa? Boleh, bismillah dulu kalau mau nanya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu Kak Fitri. Nah, kemarin kan aku kepoin tuh yang masalah transferan 20 juta tuh. Tapi kan belum ada kepastiannya, aku menunggu sesuai dengan kesepakatan apa ya, komal kita kemarin kan, kita tunggu seperti itu kan Kak Fitri. Nah, Benar. tiba-tiba ada isu pemerasan 500M sampai 1T. Kepo banget aku Kak Fitri, sumpah. Itu semuanya apa ya, story IG Bu Heni Sagara, Kak Fitri, yang semuanya yang ngomong-ngomong tentang itu, aku kepoin semua. Ada bocoran nggak sedikit? Oke. Iya. Oke, aku untuk urusan buzzer aku memang ikut campur karena aku pun korban dibullying ya, Kakak Merah ya. Tetapi kalau untuk urusan skincare-nya apalagi ini Kak Fitri hilang suaranya. Halo? Halo, siapa di sana? Kak Fitri? apakah Merah Bu di sini. Heni ataukah memang diminta. Tetapi kamera ada satu rekaman antara NM, DRO dan si Dokpeng ini yang pernah aku dengar memang ada ucapan itu. Nah, apakah itu bercandaan atau tidak? Kita tidak tahu. Nanti biarkan itu menjadi penyidikan lebih lanjut pihak kepolisian. Tetapi yang mau aku garis bawahi di sini adalah kok tega gitu loh. Mensreanya orang yang merekam ini, pembicaraan bertiga ini sehingga dijadikan barang bukti sekarang untuk orang yang sedang berseteru